bin Muhammad Al-Jurzani. Ya, Ali bin Muhammad bin Ali Az-Zainus Syarif Al-Jurjani, wafat pada Ya, tahun itu wafat 1413 Masehi. ini. Saya wafat di sini Ustaz 816 yang saya punya. Itu Imam Jurjani Sohibul Syarhul Mawaqif atau bukan? Yang jelas di sini yang saya dapat datanya dalam kitab Ta'rifat ini, boleh saya lihatkan anunya di aplikasinya. Sebentar ya. Kitab Ta'rifat ya. Ta'rifat Al-Jurjani. Ini Ustaz. At-Ta'rifat Al-Jurjani Asy-Syarif 816. Ya, dalam kitab itu beliau katakan begitu. Tauhidu salasatu asya'in, ma'rifatullah birrububiyah wal iqrar bil wahdaniyah wa nafil andadi anhu jumlatan. Itu pembagian Ustaz ya. As-Sihristani abad kelima juga menyebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Wa amma at-tauhid faqad qala ahlus sunnati wa jami'us saffatiyah inna Allah ta'ala wahidun fi dhatihi la qasima lahu wa wahidun fi sifatihi al-azaliyyati la nadhira lahu wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Dibagi juga di sini. Imam Asy-Syihristani Al-Milal wan Nihal. Imam Al-Laqani, Ibrahim Al-Laqani juga membagi. Kalau Imam Al-Laqani ini abad ke-10 Ustaz, 1041. Dalam kitab Hidayatul Murid beliau mengatakan maratibut tauhid. Al-awwal lit-tauhid thalathatu maratib. Tauhid memiliki 3 tingkatan. Dibagi juga Ustaz. Al-ula al-hukmu bid-dalili anna Allah wahidun. Al-thaniyatu al-ilmu bid-dalili anna Allah wahidun. Al-thalithatu ghalabatu ru'yatihi ta'ala ala qalbil 'arifi hatta yashhad. Nah. Imam Al-Baijuri, saya kurang tahu kalau ini abad keberapa Imam Al-Baijuri ini. Itu satu. Kalau pembagian ya, ini pembagian. Kalau masalah kaum musyrikin bertauhid ya, kata-kata bertauhid. Dalam tafsir Imam Yahya bin Ziyad abad ke-208 menafsirkan surah Al-Ankabut. Wa ma yu'minu aktsarum illa idza kepada berhala. Berarti sudah gugur ya tauhidnya ya? Apanya Ustaz? Tauhid gugur maksudnya gimana Ustaz? Ya, kalau dia berdoa di lautan bertauhid, ketika di daratan dia berdoa, dia ingkar lagi kepada Allah, berarti tauhidnya gugur kan? Iya betul. Apakah masih bisa disebut bertauhid? Ya maksudnya gini Ustaz, artinya mereka bertauhid dalam kondisi darurat. Ya tetap kita sepakat, tetap mereka musyrik. Makanya mereka dikatakan tetap musyrik karena setelah mereka tauhid berbuat syirik lagi. Mereka syiriknya
hanya di kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi sangat butuh pertolongan. Makanya ada istilah begini, ada istilah yang sering antum juga sebutkan bahwa tauhidnya orang kafir Quraisy lebih lah ya daripada orang sekarang, karena ini faktor ini tadi. Karena Nggak, kafir gini. Quraisy sudah Yang dipertanyakan di situ, setelah mereka kembali daripada bertauhid itu, apakah masih dikatakan bertauhid? Apakah setelah perkataan itu mereka masih bertauhid? Anda kita sepakat mereka musyrikun. Nah, berarti nggak boleh dong dikatakan. Nah, berarti sudah dapat berarti poinnya. Tidak boleh dikatakan mereka bertauhid lagi. Nah, berarti sudah. Ya, memang betul maksudnya mereka tidak bertauhid. Berarti Kalau sudah batal secara dong. nah, betul. Cuma sekali lagi dalam kondisi tertentu saja. Itu kalimat tauhid ya. Kalau antum tanyakan kalimat tauhid, itu disebutkan Imam Yahya. Kemudian At-Tabari juga menyebutkan itu dengan hampir bahasa yang sama. Masih dalam ayat itu tadi Al-Ankabut 65. Al-Ankabut 65. Al-Ankabut 65. Terus Di sini beliau katakan Imam At-Tabari ya. Firman Allah da'awullah mukhlishina lahuddin falamma najahum minal barri idahum musyrikun. Kata beliau Imam At-Tabari, akhlasu lillahi 'inda syiddati allati nazalat bihim at-tauhida. Jadi mereka mengikhlaskan tauhid kepada Allah di saat mereka mendapatkan asyiddah, musibah, kondisi darurat dan sebagainya. Namun kita sepakat mereka tetap musyrik karena apa tadi ya? Itu kembali mereka berbuat syirik ketika selamat. Kami wallah setahu kami saja tidak wallah alam setahu kami tidak ada ulama Wahabi yang mengatakan kaum musyrikin dahulu sama tauhidnya kaum muslimin. Enggak, yang jadi masalahnya gini, Mas Mandar. Betul, nggak ada yang mengatakan begitu. Yang jadi masalahnya ada kan salah satu perkataan Muhammad bin Abdul Wahab bahwa orang-orang musyrikin Quraisy lebih bertauhid daripada orang-orang muslim yang bertawasul, itu kan? Betul Ustaz. Lanjut. Apa Ustaz? Itu perlu dari kemarin saya mau cari tahu di kitab apa itu kata-kata lebih bertauhid dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, bukan dari selain beliau. Bukan dari kitab siapa tadi? Kaifah Muhammad Basamil itu ya, Muhammad Basamil. Ya, bukan itu Ustaz. Saya mau tanyakan di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa mengatakan kalimat tadi di dalam kitab apa? Lebih bertauhid ya. Kalau dikatakan lebih bertauhid. Saya salah bukan Muhammad dalam kitab Kaifatun Tauhid itu bukan karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bukan bukan saya Muhammad bin Abdul Wahab, tapi itu Muhammad siapa? Basamil. Ya, Basmil. Makanya kalau ada pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya minta karena saya selama ini saya cari-cari belum dapat. Nah, makanya di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu kan bertauhid dengan tauhid rububiyah. Nah, sedangkan di situ dijelaskan bahwasanya mereka hanya bertauhid di saat mereka kena musibah, dan setelah itu mereka tidak bertauhid lagi kepada Allah. Nah, ini bagaimana konsepnya? Sedangkan dalam Al-Quran dan hadis pun secara syarih tidak ada dalil secara syarih yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mana Bang Mandar? Bamangun kabur ini. Kabur.
Assalamualaikum. Gimana Pak Mandar? Waalaikumsalam. Ustaz Rodali silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya ngomong ternyata termute ya. Iya di mute ya. Halo Bang Mandar, selamat siang. Salam, waalaikumsalam. Ya. Apa saja? Saya mohon maaf, saya bukan debat ya, saya bukan debat. Cuma menampilkan data tadi karena teman-teman Ini tadi kan nanya. saya baru mengucapkan salam aja udah dikira mau debat. Santai aja, coba ngucapin salam doang. Bukan begitu, karena kebiasaan antum kan sudah seperti ini dari dulu. Saya itu al-hukmu bil tanya. aghlabiyah kata para ilmu. Tanya coba ke host. Tanya ke host. Saya hari-hari ini mana ada pernah bahas Wahabi. Saya bahas Quran. Maksud saya gini Maksud Ghazali. Antum selama ini kalau misalnya selama ini anak-anak Komal kemudian menampilkan data, tidak lama antum datang. Itu kenapa? Setelah itu kita diskusi. Itu kan al-hukmu bil aghlabiyah, yang dihukum adalah yang kebanyakan terjadi. Enggak, cuma agak ini doang sih, agak iskal doang sih. Kalau saya naik langsung kayak, aduh waspada gitu. Tapi dari tadi Tidak waspada, Ustaz. santai aja gitu, saya lihat-lihat. Saya tidak mau diskusi sebenarnya, Ustaz, karena antum sudah tahu kan apa kasusnya kemarin, Kasus apa? atau pura-pura tidak tahu. Kasus yang mana? Asal antum tidak tahu lah. Ya udahlah, Ya pokoknya enggak. gitulah. Pokoknya intinya saya tidak Kasus. mau diskusi. Kasus itu kan banyak. Di Mesir ada kasus, di Ya TikTok tidak ada usah dulu, kasus. nantilah di DM kita saya kabari antum. Intinya Ya begitu di WA ya. aja di WA. Iya. Gitu aja saja. Apa saya tampilkan ini? Itu aja saya tampilkan. Saya nggak mau debat, cuma mau nanya pandangan antum tentang tauhid rububiyah itu, dia mengimani kepada semua mengimani kepada semua af'alillah atau ba'du af'alillah sudah dianggap sebagai beriman kepada rububiyah. Yang saya dapat fihi khalal. Ya, fihi nau'un min khalal. Masih ada celah. Jadi berimannya orang-orang kafir Quraisy terhadap rububiyah Allah itu tidak tam, dalam artian bukan tidak sempurna sesuatu yang paling sempurna, tidak. Maksudnya masih fihi khalal. Masih ada celah sedikit karena di sana ada keyakinan terhadap masih Tahu saya terjadi itu, soalnya gini, kalau seumpama ada orang bertauhid rububiyah sebagian, tapi sebagian lain nggak bertauhid rububiyah, ya nggak bisa lah disebut bertauhid rububiyah. Sebagaimana seseorang nggak bisa disebut bertauhid uluhiyah kalau juga masih sebagiannya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Maksud saya dia bisa dikatakan tauhid baik rububiyah atau uluhiyah kalau tam gitu. Kalau masih separuh-separuh, ibarat kayak sekarang saya ada Zaid, misalnya Zaid itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sisi lain juga menyembah Yesus. Bisa dikatakan tauhid nggak? Ya enggak lah, gitu loh. Maksud saya gitu. Oke, tadi kan dimasalahkan Ustaz, apakah ada? Oke, saya belum dapat kalimat mentauhidkan, tapi beriman ada banyak. Beriman, ikrar, apalagi iktiraf, tasdik, apalagi yusaddiqu biqulubihim, ada banyak. Izin Kalau sebentar kata Mas Mandar. Mas Mandar. belum dapat. Nah, Izin sebentar Mas Mandar. Kan tadi antum katakan bahwa orang kafir ada dikatakan beriman gitu ya. Itu menurut siapa? Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya? beriman ya. Sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah ulama dahulu sudah mengatakan beriman. Ulama Beriman ya, dahulu. kata beriman. Perkataan beriman itu perkataan Abdul Wahab atau bukan? Bukan. Bukan. Kita telusuri dari definisi iman ya. Definisi iman itu kan tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Apakah ketika hanya ikrar bil lisan dan tasdik bil qalbi tidak amalun bil arkan, apakah masih bisa disebut beriman? Saya tidak masuk definisi Ustaz. Saya mau bagi terus, kalau saya jawab itu
Terus bagaimana dengan perkataan ulama-ulama salaf yang mengatakan beriman? Iya itu Bang Mandar, yang ulama salaf yang mengatakan beriman itu fidro cuma di dalam kesempitan doang. Makanya ayat-ayat yang antum kutip dari At-Tabari itu kan At-Tabrani wal At-Tabari. Enggak, Zat. Itu kan ketika mereka mau benar-benar ketika mereka mau tenggelam, mereka kemudian beriman. Fidro doang mereka itu. Itu tauhid Buktinya makanya uluhiyah, di Zat. surat Itu tauhid Yunus uluhiyah. kalau nggak salah itu. Kita berbicara tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah disebutkan oleh para ulama, wa kafir Quraisy akhlasut tauhid. Paling ikhlas tauhidnya. Kalau tauhid uluhiyah, tapi kondisi tertentu. Di saat butuh pertolongan. Tapi Itu tauhid coba rububiyah surat Yunus ayat 10 sudah gimana saya baca pandangan tadi. itu? Sudah. Itu sudah dibacakan tadi. Surah Yusuf berapa tadi? Surah Yunus. Yunus ya? Surat Yunus ayat 18. Iya. Sudah tadi. Ya gimana itu? Yang fa idza raqibul fil fulki da'ullah mukhlishin lahuddin. Bukan itu. Wayaduru nama yang mayan fauhum gimana? Astagfirullah. Wa ma la yanfa'u wa la yadurum. Min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yaduruhum. Ya, juz. Nah, Allah, bagaimana dia meyakini syafaat dari berhala dikatakan tauhid rububiyah? Saya mau tanya, syafaat itu min af'alillah atau min af'alil ibad lillah? Maksud saya apakah masuk ke konteks rububiyah atau uluhiyah meyakini syafaat daripada rububiyah. ayo rububiyah? Terus kok bisa kemudian dikatakan kafir Quraisy meyakini tauhid rububiyah? Makanya itu yang masih menjadi pertanyaan Iya, saya. makanya Gitu. saya bilang tadi fihi khalal. Saya tidak bilang atam. Oh, berarti Namun kata-kata sebagian- beriman itu diucapkan ulama salaf. Jadi bukan Wahabi teman-teman ya. Kalau dikatakan beriman, kata-kata iktiraf, ikrar, bukan Wahabi. Ulama salaf sudah menyebut. Tapi ini Mas Mandar, saya menemukan dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba' ada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anal kufarul ladzi qatalahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukirruna billahi ta'ala wal khaliqul mudabbir wa indalika lam yudkhilhum fil Islam. Jadi dikatakan di sini merujuk bahwa orang-orang kafir ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki tauhid rububiyah. Betul. Ini saya bacakan Ustaz. Ini saya bacakan ini. Orang-orang kafir Quraisy bertauhid rububiyah, beriman dengan rububiyah. At-Tabari dalam surah Yusuf ayat 6 106. Tafsirnya Saya At-Tabari. tahu, Bang Man. Saya tahu Bang Andar, tapi bukan berarti kemudian ketika para ulama menjelaskan itu ketika seseorang beriman sebagian af'alillah tapi yungkiru af'alil ukhra bisa dikatakan dia beriman pada rububiyah. Makanya saya tadi ngasih contoh ke Bang Nandar. Gimana Bang Mandar kalau misalnya nih ada orang meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi di sisi lain dia juga menyembah berhala-berhala. Bisa nggak dikatakan bertauhid uluhiyah? Jawabannya gimana, Bang? Sebentar. Penyembahan Nggak kafir bisa. Quraisy terhadap berhala itu bagaimana Ustaz? Dia yakini sebagai Tuhan atau hanya perantara untuk mendapatkan syafaat? Dia itu meyakini sebagai Tuhan, meyakini sebagai sesembahan. Tidak Ustaz. Yang saya dapat, Coba lihat ayatnya. Coba yang saya ayatnya itu dapat, gimana? dia cuma menjadikan perantara. Jadi berhala-berhala yang disembah orang kafir Quraisy itu cuma menjadikan perantara. Mereka tidak menganggap berhala-berhala yang mereka sembah itu sebagai Tuhan. Nah, coba ayatnya Cuma dibaca, perantara. ayatnya dibaca. Jadi diskusi lagi panjang ini Ustaz. Tapi memang tauhid rububiyah itu memang ini ya. Di ayat itu gimana ayatnya Bang Mandar?
dan tidaklah kami menyembah kepada mereka illa liyuqribuna ilallahi zulfa. Iya. Perkataannya Artinya di situ tidaklah kami menyembah. Saya mau tanya, apakah ada sesembahan yang dianggap sebagai bukan Tuhan? mereka tidak menganggap Tuhan berhalanya. Itu mau data lagi. Ada. Enggak, maksud saya gini loh. Kafir Quraisy antum bagaimana yakini seseorang sebentar. Kafir Quraisy antum yakini berhaji kan atau tidak? Mereka bertalbiyah. Iya, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan tidak menganggap sesuatu sebagai Tuhan, tapi dia menyembah gitu loh. Ibarat kayak ada orang Kristen menyembah Yesus sebagai itulah, firman Ustaz. Tuhan, tapi nggak Itulah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Itu gimana analoginya itu? Gimana Ya, dia? makanya gini Ustaz. Justru makanya Imam As-Sam'ani begini, justru ayat itu katakan justru yang menjadi aneh kenapa orang kafir Quraisy meyakini Allah pencipta, Allah begini dan begitu, memberi manfaat, mudarat, yang menurunkan hujan, mengatur alam, tapi tidak beribadah. Itu yang menjadi aneh. Imam As-Sam'ani sebutkan dalam tafsirnya. Sama dengan umat sekarang. Kenapa harus ke kuburan? Oh, tidak harus ya, nanti Bang Zian bilang harus lagi. Iya. Kenapa tidak berdoa langsung sama Allah? Harus pakai perantara segala gitu. Itu yang saya menjadi udah menunjukkan. ujubnya atau anunya Imam As-Sam'ani. Kok aneh ya kafir Quraisy ini? Dia kok tahu Allah itu pencipta? Tapi kenapa masih menyembah selain Allah? Selain Allah. Itu yang disebutkan As-Sam'ani. Saya ada datanya Ustaz, kalau antum mau. Silahkan tampilkan, nggak apa-apa. Ya, Santai aja. As-Sam'ani saya lihatkan dulu. Mudah-mudahan di halaman ini saya tuliskan. Karena saya saking banyaknya anak dapat, saya nulisnya asal-asalan dulu. Gak As-Sam'ani. apa, aman aja. Itu hostnya lagi nyantai juga kan? Ya host. Ya betul kita sambil ketawa-ketawa aja. Dan saya belum dapat tahdir ini. Itu Assalamualaikum. asapnya awas kena bena tentu. Enggak. Ini sudah aman nih kita nih.